Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Jahra Putra dengan NPM 102211173 dari kelas C3 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Marifatul Quran. Yang pertama, mengenal Al-Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikut bacaannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada kolbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara berangsur-angsur. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan Nabi, malaikat maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenarannya yang ada di dalamnya adalah mutlak. Dan tiadalah yang diucapannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Al-Quran adalah mujizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Kemujizatannya dapat dilihat dari keasliannya. Belasan abad kitab ini tidak berubah meskipun hanya satu huruf, demikian hingga akhir zaman. Allah telah menjamin untuk menjaganya sehingga tidak akan pernah mengalami perubahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang sesuai Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka Al-Quran diturunkan ke dalam hati Muhammad SAW. Yang pertama, keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekedar dibaca atau dihafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi kalbiah atau hati. Yang ketiga, hubungan lisan akan menghasilkan perubahan lisan. Hati yang berubah akan mampu menggerakkan seluruh sendi kehidupan. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf dan disarankan kepada kita secara mutawatir. Di masa Nabi ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran, yaitu yang pertama, hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran. Yang kedua, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. Yang ketiga, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Nah, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mengucapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan didapatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, yang kedua, Asmaul Quran. Nah, ini kan nama-nama Al-Quran. Pertama ada Al-Huda sebagai petunjuk. Nama atau sifat ini diantaranya tercantum dalam ayat kedua dari surat Al-Baqarah di atas. Juga tercantum dalam firman Allah Ta'ala, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dengan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Nah, yang kedua itu ya Al-Bayan sebagai penjelas. Karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk agar manusia keluar dari kegelapan serta menerangkan kisah-kisah budi pekerti yang baik, yang pengetahuan janji Allah dan larangannya.
hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan akhirat nanti. Yang ketiga, Al-Furqan, pembeda. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil. Dari berbeda dengan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW sampai akhir. Nah, yang selanjutnya yaitu Az-Zikri, artinya adalah pemberi peringatan. Al-Quran memperingatkan manusia tatkala lengah, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Tanpa anugerah Allah berupa peringatan-peringatan, maka manusia akan terjerumus ke jalan yang sesat. Yang selanjutnya yaitu Syifa atau penawar atau penyembuh. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang selanjutnya yaitu Busro atau kabar gembira. Al-Quran meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menjalani jalan kebenaran, itulah jalan Allah yang rahmatnya meliputi semesta. Yang selanjutnya ya Al-Haq, kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Di dalamnya terkandung bukti kekuasaan Allah dan Rasulnya dan pedoman hidup manusia. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah fungsi Al-Quran. Yang pertama, kitab pembawa berita dan kabar. Yang kedua, kitab hukum dan aturan. Yang ketiga, kitab jihad. Yang keempat, kitab tarbiyah atau penerangan dan pelajaran. Yang kelima, pedoman hidup. Yang keenam, kitab ilmu pengetahuan, ilmu tauhid, tasawuf, pendidikan Islam, sejarah Islam, dan hukum. Nah, yang selanjutnya atau yang pembahasan yang terakhir yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Bentuk implementasi iman kepada Al-Quran adalah dengan membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, serta patuh pada aturan yang ada di dalamnya. Yang pertama, mendidik diri. Berusaha mendidik diri supaya sifat dan karakter sesuai Al-Quran sehingga mencelupkan diri secara utuh dengan Al-Quran. Yang kedua, tunduk menerima hukum yang ada. Mematuhi dengan ketundukan dan kelapangan hati untuk menerima hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menyeru manusia pada Al-Quran. Yang keempat, menegakkan. Nah, menegakkan segala aturan yang ada dalam Al-Quran sebagai bentuk ketundukan dan implementasi keimanan terhadap Al-Quran. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kurang kata. Selebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.